Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Adapun pada sore hari ini kita akan menyimak pemaparan dari pemateri, yaitu Saudari Siti Dahria dan Saudari Siti Fatimah. Namun sebelum itu kita buka dulu pertemuan kita pada sore hari ini dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada pemateri Siti Fatimah untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang wahdat al-wujud dan insan al-kamil. Keberadaan manusia dalam predikat yang paling sempurna itu tidak selamanya membawa manusia menjalani kehidupan dengan kesenangan dan kesedihan. Kesedihan dan kesengsaraan. Kesedihan dan kesengsaraan membuntuti perjalanan hidup manusia. Karena manusia dikaruniai kemampuan dengan derajat yang paling tinggi, maka kesenangan, kesedihan, kesengsaraan berada di tangan manusia itu sendiri. Tasawuf memiliki tujuan untuk memperoleh sesuatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia berada di hadirat Allah, di hadirat Tuhan. Kesadaran ini akan menunjuk kontak, komunikasi, dan dialog antara manusia dengan Tuhan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Secara filosofi mengungkapkan bermacam-macam ajaran melalui filosofi yang kemudian disebut dengan tasawuf falsafi. Pengertian wahdatul wujud. Wahdatul wujud terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan wujud. Wahda mempunyai arti tunggal dan wujud ada. Dengan demikian, wahdatul wujud berarti kesatuan wujud. Pada kelanjutannya, kata wahdah oleh ulama klasik ditakrifkan sebagai satu kesatuan yang zatnya tidak dapat dibagi oleh sesuatu yang sekecil apapun. Selain dari dua pengertian di atas, kata wahdah oleh para ahli filsafat dan para sufik diartikan bahwa kata wahdah sebagai kesatuan di antara materi dan roh. Hakikat dan bentuk, lahir dan batin, Allah dan alam. Pengertian yang ketiga inilah yang digunakan untuk para sufi yang mempunyai paham bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan wujud. Perbandingan kesatuan wujud. Ma'fil jubbati lillah. Tiada dalam jubahku melainkan Allah. Annal akulah Tuhan yang benar. Anna man ahwa. Wa man ahwa anna. Akulah Tuhan yang kucinta. Dan Tuhan yang kucinta ialah aku. Insan al-kamil. Insan al-kamil berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu insan dan kamil. Insan berarti manusia. Al-kamil artinya sempurna. Dengan demikian, insan al-kamil memiliki arti manusia yang sempurna. Udah mulai ya dari tadi ya? Selanjutnya,
akan dibacakan oleh Kak Siti Daria. Saya akan membacakan sini ciri-ciri ciri-ciri dari insan kamil. Ciri-ciri insan kamil. Ciri-ciri insan kamil dapat diketahui. Ciri-ciri insan kamil dapat diketahui melihat berbagai pendapat para ulama yang keilmuannya sudah diakui serta di dalamnya ada aliran-aliran. 1. Berfungsi akal sehatnya secara optimal. 2. Berfungsi intuisinya. 3. Mampu menciptakan budaya. 4. Menghiasi diri dari sifat-sifat ketuhanan. 5. Berakhlak mulia. 6. Berjiwa seimbang. Kesimpulan. 1. Wahdah al-wujud secara garis besar adalah cerminan dari Allah. 2. Insan kamil berarti manusia yang sehat dan terbina potensi rohaniahnya sehingga dapat berfungsi secara optimal dan dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk lainnya menurut akhlak Islam. Al-Jili tentang insan kamil menunjuk pada nur yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Insan kamil, manusia yang sempurna dari segi pengembangan potensi intelektual, rohania, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah, dan lainnya. Sekian pembacaan presentasi akhlak tasawuf dari kelompok kami. Sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk tiga penanya pertama. Kita persilakan. Bagi teman-teman. Maaf kok. Maaf, ini yang presentasi langsung semua dulu, nanti sesi tanya jawab terakhir kata beliau. Oh gitu. Ya. Berarti sekian presentasi dari kelompok kita dilanjutkan oleh kelompok siapa ini? Kelompok Ain ya? Dilanjutkan oleh saudari Aini. Dipersilakan. Baik, langsung mulai aja nih ya. Belum di ini ya? Makalahnya nggak ada ya, Pak? Ini share screen ya. Udah? Oke, langsung mulai aja. Ini makalah sama ini semua kan ya? Makalah iya. Di-share aja itu Koko. Aku adanya PPT, sebentar kok cariin deh. Mana ya? Sebentar ya. Coba kok sebentar kok aku cariin. Nah, ini. Kemarin laptopnya sempat ngehang kok, jadi kehapus semuanya. Data-datanya. Waduh. Ini jadi komputernya virgin lagi. Dari nol ya kalau kata Siska. Mantap, Kok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafiru walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Baiklah, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Ersal Sabila dengan NPM 3119143 dan Siti Rahayu dengan NPM 3119012 dan saya sendiri Zahratul Aini 3119185 yang akan membahas tentang tarikat tokoh-tokoh tarikat dalam dunia Islam dan di Indonesia. Oke, pengertian tarikat dan pembagiannya. Tarikat atau yang lebih dikenal dengan torikot merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Secara bahasa berarti jalan atau metode dan secara konseptual bermakna jalan kering di tengah laut. Merujuk kepada sebuah ayat dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, tempuhlah perjalanan di malam hari bersama para hamba-hambaku dan buatlah untuk mereka jalan kering di tengah laut. Jadi maksudnya tarikat ini adalah aliran-aliran yang ada di dalam dunia. Kan tasawuf itu punya banyak aliran-aliran. Dan secara jadi tarikat ini metode atau jalan untuk memahami sebuah aliran-aliran yang ada di dalam dunia tasawuf itu. Nah, pemimpin sebuah tarikat biasa disebut sebagai mursyid yang mursyid itu berasal dari kata rosyadah yang artinya penuntun. Adapun pengikut tarikat disebut murid yang berasal dari kata arodah yang artinya yang menginginkan. Yang bermakna orang yang menginginkan untuk mendekat kepada Tuhan atau salik dari akar kata salaka yang artinya yang memasuki. Yang bermakna orang yang memasuki atau menempuh jalan menuju Tuhan. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Lanjut, pembagian tarikat dan tokoh pendirinya. Pertama, di sini ada tarikat Naksabandiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari. Ulama sufi ini lahir di desa Hinduan, kemudian terkenal dengan arifan. Pendiri tarikat Naksabandiyah ini juga dikenal dengan nama yang berarti lukisan, karena ia ahli dalam memberi gambaran kehidupan yang goib-goib. Tarikat Naksabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Pokok-pokok ajaran tarikat Naksabandiyah yaitu berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah, meninggalkan rukhsah, memilih hukum yang azimah, senantiasa dalam muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, menghasilkan makalah hudur, kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati, menyendiri di langit menyendiri di tengah-tengah ramai serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberi faedah, berpakaian dengan pakaian orang mukmin biasa, zikir tanpa suara, mengatur nafas tanpa lalai dari Allah, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kedua, tarikat Qadariyah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang berasal dari Baghdad. Adapun dasar pokok ajaran tarikat Qadariyah ini yaitu tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan terhadap sesama manusia maupun sesama makhluk hidup lainnya, kuat pendirian, membesarkan nikmat Tuhan. Ketiga, tarikat Saziliyah oleh Abdul Hasan Ali Asyazali. Pokok ajaran tarikat Saziliyah yaitu bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan, berpaling hati dari makhluk waktu berhadapan dan membelakang, ridho dengan pemberian Allah sedikit atau banyak, kembali kepada Allah baik senang maupun sedih. Keempat, tarikat Rifaiyah oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Arifai dari daerah Korea Hasan.
Ciri khas tarekat ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama, diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan oleh senjata tajam. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Irsal Sabilah. Ya, terima kasih saudari ini. Saya akan meneruskan penjelasan dari saudari ini, yaitu kelima, Thariqat Khalawatiyah oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi atau Baghdad. Nah, Thariqat Khalawatiyah ialah suatu cabang dari Thariqat Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi yang tiap kali menamakan dirinya golongan Siddiqiyah karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar. Bidang usahanya yang terbesar terdapat di Afghanistan dan India. Memang keluarganya Suhrawardi itu termasuk keluarga sufi yang ternama. Abdul Futuh Suhrawardi dikenal dengan nama Syekh Mahtul atau Syekh tokoh sufi yang boleh kawan-kawannya diberi gelar ulama. Dilahirkannya di Zinjan dekat Irak pada tahun 549 Hijriah. Suhrawardi yang lain bernama Abu Hafaz Umar Suhrawardi, juga seorang tokoh sufi. Terbesar di Baghdad. Pengarang kitab Al-Wariful Ma'rif, sebuah karangan yang sangat mengagumkan dan sangat menarik perhatian Imam Ghazali. Sehingga seluruh kitab itu dimuat pada akhir karya Ihya Ulumuddin yang oleh Thariqat Suhrawardiyah serta cabang-cabangnya dijadikan pokok pegangan dalam suluknya. Dan Suhrawardani ini meninggal pada tahun 638 Hijriah. Lanjut ke nomor 6, Thariqat Khalidiyah oleh Bahauddin atau Turki. Cabang Naqsabandiyah di Turkestan mengaku berasal dari Thariqat Taifuriyah dan cabang yang lain terdapat. Nah, kajian Turki, India, dan Jawa disebut dalam sejarah bahwa tarekat itu didirikan oleh Bahauddin 1334 Masehi. Dalam pada itu ada suatu cabang Naqsabandiyah di Turki yang berdiri dalam abad ke 112 bernama Khalidiyah. Menurut sebuah kitab dari Baharmawi Umar dikatakan bahwa pokok-pokok terdekat Khalidiyah di Majiyah diletak oleh Syekh Sulaiman Juhdi Al-Khalidi yang lama bertempat tinggal di Mekah. Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian yang digunakan dalam tarekat ini. Setengahnya tertulis dalam bentuk sajak dan setengahnya tertulis dalam bentuk biasa. Dalam silsilah dapat dibaca bahwa tawasul tarekat ini dimulai dengan Diyahuddin Khalid. Kita lanjut ke yang ketujuh, Thariqat Samaniyah. Nah, Thariqat Samaniyah oleh Muhammad Saman atau di Madinah. Nama thariqat ini diambil daripada nama seorang guru tasawuf yang masyhur, disebut Muhammad Saman, seorang guru thariqat yang ternama di Madinah, mengajarkan banyak dikunjungi oleh orang-orang Indonesia, di antaranya berasal dari Aceh, dan oleh karena itu thariqatnya itu banyak tersiar di Aceh. Bisa disebut Thariqat Samaniyahnya. Ia meninggal di Madinah pada tahun 1720 Masehi. Sejarah hidupnya dibukukan orang dengan nama Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman. Ditulis bersama kisah Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam huruf Arab, disiarkan dan dibaca dalam kalangan yang sangat luas di Indonesia sebagai bacaan amalan dan kalangan rakyat. Nah, lanjut ke yang ke-8, yaitu Thariqat Aidrusiyah
oleh Al-Aidusyah. Salah satu daripada tarekat yang masyhur dalam kalangan Ba'alawi ialah Al-Aidusyah, terutama dalam tasawuf akidah. Hampir tiap-tiap buku tasawuf menyebut nama Al-Aidus sebagai salah seorang sufi yang ternama. Keluarga Al-Aidus banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh sufi yang terkemuka. Di antaranya Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidus yang pernah menjadi pembicara Al-Jabar di dalam sejarahnya. Al-Jabarti menerangkan bahwa saudara Abdurrahman berlimpah-limpah ilmunya. Ahli yang mempertemukan hakikat dan syariat sejak kecil, ia telah menghafal Al-Quran 30 juz. Kita lanjut ke yang 9, Tarekat Al-Haddad oleh Said Abdul bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Said Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad dianggap salah seorang kutub yang arifin dan ilmu tasawuf. Banyak ia mengarang kitab-kitab yang mengenai ilmu tasawuf dalam segala bidang, dalam akidah, tarekat, dalam dan tersebut. Bukan saja dalam ilmu tasawuf, tetapi juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Banyak ia mengarang kitab-kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah. Sampai sekarang merupakan kitab-kitab yang dianggap penting. Muraqabah termasuk wasiat Al-Haddad yang penting. Muraqabah artinya salah satu diawasi Tuhan, dan orang yang sedang melakukan suluk hendaknya selalu muraqabah dalam gerak dan diamnya, dalam segala masa dan zaman dan segala perbuatan dan kehendak, dalam keadaan aman dan bahaya, dikala lahir dan dikala tersembunyi. Selalu menganggap dirinya berdampingan dengan Tuhan dan diawasi oleh Tuhan. Jika beribadah itu seakan-akan dilihat Tuhan, jika ia tidak melihat Tuhan pun, niscaya Tuhan dapat melihat dia dan memperhatikan segalanya. Amal ibadahnya, Al-Haddad mengatakan bahwa muraqabah itu termasuk makam dan manzal. Ia termasuk makam ihsan yang selalu dipuji-puji oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, melanjut ke tarekat yang ke-10. Tarekat Tijaniyah, salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia. Di samping tarekat-tarekat yang lain ialah tarekat Tijaniyah. Dalam tahun beberapa dekat ini masih ke Indonesia tidak diketahui orang-orang secara pasti, tetapi sejak tahun 1928 mulai terdengar adanya gerakan ini di Cirebon. Seorang Arab yang tinggal di Tasikmalaya bernama Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Ajhari berasal dari Madinah, menulis sebuah kitab yang berjudul Kitab Munayatul Murid, Tasikmalaya 1928 Masehi, berisi beberapa petunjuk mengenai hakikat ini, dan kitab itu terdapat tersebar luas di Cirebon, khususnya di Jawa Barat umumnya. Pendiri seorang ulama dari Algeria bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, lahir di Ain Mahdi pada tahun 1150 Hijriah, 1737-1738 Masehi. Diceritakan bahwa dari bapaknya ia keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan nama Tijani adalah dari Tijani dari keluarga ibunya. Tarekat ini mempunyai wirid yang sangat sederhana dan wazifah yang sangat mudah. Wiridnya terdiri dari istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Boleh dilakukan 2 kali sehari, yang pagi dan sore. Di Cirebon, tarekat Tijani ini pernah tersiar dengan suburnya di bawah pimpinan Kiai Buntet dan saudaranya Kiai Anas di desa Martapada dekat kota Cirebon. Nah, ini penjelasan tarekat dari 5 sampai 10. Maka untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Rahayu. Dipersilakan untuk Siti Rahayu. Yang selanjutnya, fungsi pengetahuan dasar mahasiswa tentang ilmu tarikat. Seperti yang sudah kita ketahui, ilmu tarikat adalah jalan atau metode seorang hamba menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mahasiswa adalah calon penerus bangsa di kemudian hari. Tak jarang para mahasiswa untuk terjun langsung di kehidupan masyarakat guna mengamalkan apa yang mereka pelajari sebagai latihan dari masa depannya. Sebab itu, ilmu tarikat harus mereka kuasai, minimal pemahaman dasarnya, karena untuk menghusyukkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan itu, para mahasiswa bisa mengetahui tentang pentingnya orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang lain, sehingga mereka bisa lebih bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada masyarakat sekitar. Etika dalam bermasyarakat serta hal positif lainnya. Jika ilmu tarikat ini sudah tertanam dalam diri setiap mahasiswa, maka keseluruhan tingkah laku pun baik. Dengan kepribadian yang baik, maka akan mengajarkan hal yang baik kepada orang lain. Mengajarkan hal yang baik kepada orang lain sama saja dengan memperbaiki negara kita sendiri. Tujuan dari tarikat itu sendiri adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, riya, hubud dunya, atau bisa disebut dengan cinta dunia, rendah hati, tawadu, ridho, mendapat makfirah dari Allah. Serta fungsi dari tarikat ini menjaga kehormatan, menghormati gurunya baik ada maupun tidak, hidup maupun mati, menghormati sesama saudara muslim, hormat terhadap orang tua, dan sayang kepada yang lebih muda, dan tabah atas permusuhan antara saudara. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan ini, tarikat adalah merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Jumlah tarikat sebenarnya sangatlah banyak, akan tetapi yang memiliki anggota yang cukup banyak tersebar di Indonesia sampai saat ini adalah tarikat Naqsabandiyah oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari, Desa Hinduan. Tarikat Qadariyah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Baghdad. Tarikat Sadziliyah oleh Abdul Hasan Ali As-Syajali. Tarikat Rifaiyah oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai, daerah Korea Hasan. Tarikat Kalawatiyah oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi, Baghdad. Tarikat Khalidiyah oleh Bahauddin Turki. Tarikat Samaniyah oleh Muhammad Saman di Madinah. Tarikat Aidrusiyah oleh Aidrusiyah. Tarikat Al-Haddad oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Tarikat Tijaniyah oleh Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani Al-Ghiriyah. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Mungkin itu penjelasan dari kami tentang materi thariqat yang thariqat tokoh-tokoh dalam dunia Islam dan di Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya soal thariqat atau sistemnya kayak gimana untuk dari presentasi yang pertama dan ini presentasi yang kedua. Iya, saya boleh komen dulu ya sedikit ya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat teman-teman kelas C. Pertama saya mau mohon maaf dulu karena saya nggak on cam ya. Saya lagi di jalan, mau ada keperluan urgent sih. Jadi saya mohon maaf dulu, nggak on cam. Dari tadi juga saya nggak ngomong apa-apa, kayak orang sakit gigi ya kan. Silent aja, nyimak aja. Nah, buat teman-teman pertama, saya mau bilang terima kasih dulu buat acaranya kemarin. Lancar alhamdulillah, tinggal ditunggu LPJ-nya. Dan kenapa hari ini saya minta abisin aja, saya berharap dengan waktu sisa yang ada, teman-teman bisa fokus ngerjain LPJ-nya. Gitu ya, jadi setelah UAS kita nggak ada PR apa-apa dan nggak ada hutang lagi. Untuk selanjutnya, saya mohon izin sesi tanya jawab boleh di Google Classroom aja ya, supaya saya bisa nyimak gitu. Kalaupun saya nggak online, kalau misalnya di sini kan saya harus tetap dengerin teman-teman, nyimak teman-teman, jadi saya nggak fokus di jalan. Kalau boleh di Google Classroom aja kita tanya jawabnya. Dan saya mau bilang mohon maaf kalau selama 1 semester ini banyak yang kurang dari saya, banyak yang salah dari saya, yang
Yang jelek-jeleknya, yang kurang-kurangnya boleh disampaikan ke saya. Yang bagusnya sampaikan ke orang. Yang bagus jangan sampaikan ke Bu Eni. Soalnya Bu Eni orangnya geeran. Kalau dipuji-puji kesenangan dia. Cewek kan gitu ya kan, nggak Bu Eni aja kan, bener nggak? Rahayu Benar, juga Bu. gitu, Monik juga ya kan, kalau dipuji-puji resep bener kan ya Neng? Saya juga. Oh seperti itu. Gitu, jadi saya mohon maaf banget banyak kurangnya dari saya. Saya berharap setelah ini, kalaupun Bu, saya selama daring ini bener-bener nggak ngerti apa-apa. Sama cuy, gue juga bingung. Tapi anggaplah ini semua tuh sebuah proses. Jadi jangan bosen gitu ya, jangan ngelawan gitu. Saya aja tadi galau karena Pak Andika hasil rapidnya reaktif. Dan Pak Andika kemarin sempat ngobrol sama Pak Ilham. Pak Ilham juga sempat ketemu dengan saya di sekretariat. Nggak mungkin dong kita nggak ketemu dan nggak say hello kan ya guys. Nah setelah itu, setelah tahu Pak Andika gitu, heboh kan gue pagi-pagi, Pak Ilham lu cek deh buruan deh, aduh gue gimana nih, kata saya gitu. Mungkin apa ya, saya galau deh, pokoknya saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua sehat. Pak Ilyas terutama ya, beliau lagi isolasi, mudah-mudahan udah selesai dan mudah-mudahan udah sehat. Dan alhamdulillah Pak Ilham hasil tesnya itu non-reaktif, dia juga negatif gitu. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah subhanallah ya, saya sujud syukur, alhamdulillah banget. Ngeri banget, saya takut, saya suruh gimana gitu, gak ngerti, namanya ada bayi, ribet kan. Jadinya saya mohon maaf ya teman-teman, dalam kondisi kayak gini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah beri balasan dengan banyak kebaikan dah, gitu aja. Karena kalau berharap banyak juga kita nggak bisa banyak melakukan apa-apa kalau sekarang gitu. Jadi Bu Eni mohon maaf ya kalau banyak yang kurang-kurangnya, maafin nggak? Sama-sama Bu. Maafin ya. Maafin Iya. kita ya. Iya. Nanti aja lebaran, Bu. Ya Allah, kalau sehat panjang umur, kalau ketemu lagi nggak boleh begitu. Minta maaf aja ya kan. Bu. Ya udah kalau gitu kita pindah ke Google Classroom ya teman-teman. Ya Bu, hati ya Maaf Bu. banget saya harus off dulu ya, saya harus jalan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih, Bu. Hati-hati Bu. Terima kasih Bu.